Perkenalkan, nama saya Nelly Manurung dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 6B. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan utang usaha. Yang pertama, akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Adapun 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus yaitu: yang pertama, akuisisi barang dan jasa; yang kedua, pengeluaran kas; dan yang ketiga, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Yang kedua, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa, lalu berakhir dengan pembayaran upah. Adapun 4 fungsi bisnis yaitu: yang pertama, memproses pesanan pembelian. Permintaan akan barang dan jasa oleh personil klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa serta kebijakan perusahaan. Yang kedua, menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus ini, karena merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Yang ketiga, mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Yang keempat, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung akan mengurangi saldo akhir kewajiban, terutama utang usaha. Yang ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagian arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian workstrom untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Selanjutnya, hal ini merupakan otorisasi pembelian, pemisahan fungsi penyimpanan barang yang diterima dari fungsi lainnya, pencatatan yang tepat waktu dan review yang independen atas transaksi, serta otorisasi pembayaran kepada vendor. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Setelah mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan defisiensi, auditor menilai risiko pengendalian. Jika ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Di audit dalam suatu penugasan audit akan bervariasi dengan pengendalian internal dan situasi lainnya. Efisiensi audit yang signifikan dapat dicapai pada banyak audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Yang kelima, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Biasanya auditor melaksanakan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat yang bersamaan. Untuk transaksi tertentu yang akan diperiksa dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan dan dokumentasi akuisisi lainnya diperiksa pada saat yang bersamaan serta cek yang dibatalkan yang terkait. Yang keenam, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Karena pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penting bagi akuisisi dan pengeluaran kas, penggunaan sampling atribut merupakan hal yang sudah umum.
Pendekatannya serupa dengan yang digunakan pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan, yaitu bagian sampling audit statistik. Yang keempat, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Yang keenam, reliabilitas bukti. Dan yang ketujuh, ukuran sampel. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.